Semalam saya bermimpi. Tapi kalau mimpi itu kan biasanya sekali, atau kalau enggak 2 kali lah. Paling tidak kita mengingatnya cuman apa yang kita lihat sekali-kali di dalam tidur kita. Tapi semalam mimpi saya cukup spesial karena saya bermimpi sepanjang malam. Tiap kali tutup mata, saya kelihatan gambar lagi. Dan saya selalu melihat anak muda tadi malam. Jadi saya kira saya itu mau sakit tadi malam itu karena badan saya greges. Mungkin keletihan, kecapean juga bisa. Tetapi ternyata karena saya sedang menanggung sebuah beban yang luar biasa akan kebangunan rohani yang akan datang. Jadi semalam-malaman itu, setiap kali saya tutup mata, saya kelihatan anak-anak muda berpakaian yang bagus. Ya kalau bagus nggak tentu harus mahal. Saya lihat anak-anak muda itu kan kreatif secara fashion. Ada yang pakai jeans, ada yang gaya Korea, ada yang biasa-biasa. Saya lihat anak muda, tapi anehnya di dalam mimpi saya, mereka semuanya tidak punya rumah. Kayak anak jalanan gitu. Tapi saya bingung dalam mimpi saya. Loh kalau mereka ini anak jalanan, kenapa mereka bisa punya uang beli pakaian yang kayak begitu? Tutup mata lagi, lihat mereka lagi. Buka mata, lihat kamar saya. Tutup lagi, lihat mereka lagi. Sampai greges semalaman. Karena cinta akan rumah Tuhan menghanguskan saya. Jadi greges saya bukan karena flu, bukan karena panas suhu badan tinggi, tapi karena beban dan visi. Sampai saya mengerti, sebelum saya mengerti maksud Tuhan, saya terus greges. Pagi hari waktu saya bangun tidur, saya baru paham maksud Tuhan. Baru setelah itu badan saya jadi kuat. Dan saya melihat dalam mimpi saya anak-anak muda itu jumlahnya tak terhingga. Tapi mereka semuanya tanpa rumah. Lalu Roh Kudus ngomong sama saya, mereka ini bukan anak jalanan beneran. Sebagian mereka kalau saya lihat dalam mimpi saya, pakaian mereka itu cukup mahal. Perlu berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu untuk membelinya. Nggak mungkin mereka nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah mereka tidak punya rumah rohani. Ngerti maksudnya ya? Mereka anak jalanan rohani. Homeless people. Anak-anak muda yang nggak punya rumah rohani. Tidak punya identitas rohani atau notabene namanya generasi yang terhilang. The lost generation. Saya ngerti. Terus dalam mimpi saya juga Tuhan tanya sama saya, Philip, anakku, ada apa yang tidak ada di sorga? Pertanyaan teka-teki yang cukup mengejutkan hati. Kok tiba-tiba Tuhan tanya begitu? Kira-kira menurut kamu di sorga itu apa yang gak ada di sorga? Saya bingung, mikir-mikir. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Yang pertama tidak ada malam. Tidak ada malam hari. Langsung di dalam mimpi saya connect dengan firman Tuhan. Dikatakan di Alkitab memang malam tidak ada lagi. Benda penerang pun di atas angkasa sudah tidak ada lagi seperti matahari, bulan, bintang. Sebab anak manusia, anak Allah akan menjadi sinarnya di sorga. Saya jadi ingat ya Alkitabiah. Sebab segala sesuatu, segala mimpi kan harus diuji. Iya, gak ada malam lagi. Lalu yang kedua, ketiga apa? Saya ditanya, saya berkata nggak tahu. Tidak ada lagi iman. Kok bisa? Tiba-tiba saya ingat lagi, connect lagi otak ini dengan sebuah ayat firman Tuhan yang berkata, kalau kita di dunia sekarang ini, kita perlu iman. Karena kita melihat Tuhan cuma samar-samar, seperti melihat bayangan di kaca cuma buram. Belum ada di antara kita yang setiap hari ketemu sama Tuhan itu muka dengan muka, itu nggak ada. Kita percaya sama Tuhan sekalipun kita nggak melihat, kita percaya kepada anak Allah. Nah, di sorga buat apa iman lagi? Wong kita sudah ketemu sama Tuhan, itu wajah dengan wajah loh. Iya ya, betul. Yang ketiga, tidak ada lagi penginjilan. Oh iya Tuhan ya. Terus Tuhan ngomong sama saya dalam mimpi. Ini mimpi semua nih. Jadi sepanjang malam ini berapa episode? Gak mari-mari. Kayak Before 30 aja. Tuhan ngomong sama saya seperti ini. Kamu kalau mau menangkan generasi itu sekarang, Philip. Sekarang. Beritahu anak muda. Nanti ketika kamu khotbah,
beritahu sama mereka, tidak pernah terlalu dini atau terlalu awal untuk memulai. Aku bisa pakai Samuel. Dia masih barusan wisuda lulus dari balita. Kalau kalian baca di Perjanjian Lama, waktu dia ditaruh di bait Allah, diserahkan sama mamanya Hana, dia kan baru berumur 6 tahun sekian. Dia sudah bisa mendengar panggilan Allah, Samuel, Samuel. Dia kira waktu itu penjaga bait Allah yang namanya Eli, pendeta saat itu yang memanggil dia. Bukan ternyata. Setelah kesekian kali dia tanya sama Eli, "Bapak, engkau panggil aku?" Eli terkejut, kenapa anak ini menggigau apa malam-malam hari datang ke kamarku, ketok pintu dan berkata, "Bapak panggil aku." Aku gak panggil apa-apa, aku malah justru tidurnya pulas sekali. Eli pun akhirnya curiga dan akhirnya dia mengerti. Pasti anak ini terima panggilan dari Allah. Lalu Eli mengajari si Samuel gimana menanggapi panggilan Allah. Semudah dan sebelia itu anak ini sudah bisa menanggapi panggilan Tuhan dan panggilan sorga. Kalau dia memanggil lagi, katakan, "Aku hambamu, aku di sini mendengarkan suaramu, berbicaralah." Luar biasa. Tuhan ngomong sama saya tadi malam dalam mimpi. Tidak pernah terlalu dini dan terlalu awal untuk memulai. Kalau mau menangkan generasi penginjilan lagi, inilah saatnya. Sebab nanti di sorga semua sudah terlambat. Yang binasa ya sudah binasa di api neraka. Kamu tidak bisa apa-apa. Teman sebangkumu, sekelasmu yang akhirnya mati di dalam dosanya. Bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu setelah itu meninggal dunia dan penghakiman. Tidak ada apa-apa lagi yang kita bisa usahakan untuk keselamatan mereka kalau kita sudah meninggal dunia atau dunia ini sudah berlalu. Kalau kita sudah di sorga ya telat. Papa mama kita, orang tua kita, keluarga kita yang belum kenal Tuhan di dalam hidup ini, mereka kalau sudah di akhirat sudah tidak bisa keluar lagi selama-lamanya. Jadi kalau kita mau selamatkan orang, kalau kita mau memberitakan Injil, kita mau bersaksi, sekaranglah waktunya. Dan tidak boleh mengatakan aku terlalu muda kayak Yeremia. Yeremia kan diperingatkan sama Tuhan, jangan pernah berkata kau terlalu muda untuk pekerjaan Allah. Aku bisa pakai setiap orang. Kapanpun juga, bahkan Alkitab berkata seperti ini, dari mulut seorang bayi keluar firman Allah untuk membungkam musuh-musuh Allah. Betul? Bayi aja bisa dipakai Tuhan. Saya barusan dapat kesaksian. Seseorang mengatakan kepada saya, anaknya dipakai oleh Tuhan ketika dia lagi putus asa, dia lagi setir mobilnya, di sebelahnya anaknya yang masih kecil, masih balita, tiba-tiba nyanyi lagu pujian yang selama ini gak pernah dia nyanyikan sebelumnya. Dia pernah dengar di gereja Mawar Sharon. Dan itu bukan lagu anak kecil, itu lagu yang dinyanyikan di kebaktian umum. Mamanya kaget, anak ini gak pernah nyanyikan lagu itu sebelumnya. Tiba-tiba nyanyikan tepat waktunya, waktu mamanya sedang membutuhkan kata-kata itu. Akhirnya si mama tidak jadi untuk menyerah, tidak jadi untuk mundur. Dia merasa Tuhan pakai mulut anaknya untuk mengucapkan firman kepadanya siang hari itu. Lihat, Tuhan bisa pakai seorang bayi untuk mengucapkan kata-kata Allah ke dalam telinga orang dewasa. Gak pernah kita terlalu dini atau terlalu belia untuk mulai. Pekerjaan Allah itu begitu luas. Kalau kita gak cepat-cepat mulai, kita akan terlambat. Nah, kalau kita terlambat itu cuman rugi uang dan rugi harta gak apa-apa. Tapi kalau bicara soal nyawa dan jiwa, kita gak mungkin bisa dapatkan kembali. Sekali kita menutup mata di sebelah sini, kita buka di sebelah sana, semua terlambat sudah. Amin. Semalam saya mimpi, tanya sama Tuhan 3 hal yang gak ada di sorga yang satu malam hari. Tuhan ingin saya untuk memikirkan yang ringan-ringan dulu. Lalu Tuhan berkata, intinya tuh di 2 yang terakhir. Tidak ada lagi iman. Kamu mau beriman tuh sekarang waktunya. Mau dapat pahala di sorga, kalau nanti setelah kita menang, kita percaya, semua orang juga bisa. Apa pahalanya? Sama dengan seseorang yang berkata, saya senang sekali, saya dan istri saya, kami berdua mulai dari bawah, dari nol, secara pekerjaan, bisnis maupun secara pelayanan. Jadi Ko Philip yang kalian kenal sekarang ini, setelah masuk Before 30 contohnya, di media dikenal lebih luas di Indonesia, itu kejadiannya nanti. Waktu saya belum siapa-siapa, belum banyak orang yang kenal saya. Istri saya sudah bersama dengan saya merintis pelayanan ini bersama. Nah, disitulah hubungan itu jadi indah.
Sehingga hari ini kami saling menghargai karena kami mulai dari bawah. Istri saya tidak cinta sama saya setelah Ko Philip jadi ternama. Dia sudah kenal saya waktu saya belum siapa-siapa. Kita sudah saling mencintai, sudah saling setia dan menjaga kekudusan dan kesucian. Karena itu saya sayang dengan istri saya. Makanya Alkitab katakan di Maleakhi, setialah dengan istri masa mudamu. Bukan istri, tahu nggak bedanya istri masa mudamu dengan istri muda? Tahu nggak bedanya? Kalau istri muda itu perempuan yang suka sama bos-bos yang sudah terlanjur kaya dulu. Jatuh hati, beri diri, jual diri bahkan. Atau siapa sih yang nggak mau? Ya, Tuhan memberkati. Ya, sangkakala berbunyi. Pengangkatan terjadi. Siapa sih yang nggak mau hari ini jadi pacarnya Justin Bieber atau Siwon? Hello? Siapa yang nggak mau? Ngerti maksudnya nggak? Siapa yang nggak mau jadi pasangan hidupnya orang terkenal, ganteng dan kaya? Tapi Justin Bieber dulu waktu di Kanada, dia masih sinyo-sinyo yang nggak ada, yang belum dikenal siapa-siapa. Nah, orang-orang yang ada di hidupnya di masa lalu itulah yang betul-betul seharusnya berharga di hidupnya sekarang. Ketika dia belum siapa-siapa. Ngerti maksudnya enggak? Bedanya istri muda dan istri masa muda apa? Istri muda itu cuma mau hartanya. Cuma mau kecipratan popularitasnya. Istri dari masa muda, ketika suaminya belum apa-apa sudah bersama dengan dia merintis dari bawah. Maksud saya ngomong gini apa? Maksud saya begini loh. Kalau kalian mau beriman sama Tuhan tuh sekarang masih belum punya apa-apa. Jangan tunggu waktu Tuhan turun sangkakala berbunyi kayak tadi. Di hadapan miliaran malaikatnya dia gagah perkasa baru kalian berkata, aku percaya sama Tuhan. Aku gak peduli apa kata orang lagi. Yang penting pokoknya apa yang Tuhan pikirkan tentang aku, pikiran orang tentang aku gak masalah. Iya, Tuhan sudah menang. Tuhan sudah diagungkan, dimuliakan. Semua orang, setiap lutut sudah berlutut, setiap lidah sudah mengaku. Kalau lu ngaku-ngaku, udah biasa. Semua orang memang begitu. Tapi ketika kita kalau mau berdoa, diejek sama orang. Waktu kita lagi doa sebelum makan, teman-teman kita ketawain. Ngapain lu merem-merem segala doa di depan makanan? Ih, fanatik, pendeta. Waktu kita sedang mendekat sama Tuhan, lalu yang lainnya melawan. Dan sorga belum nyata, kasat mata jasmani, kita masih harus dianiaya, dipermalukan karena nama Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan dalam keadaan seperti itu, itulah istri masa muda Tuhan. Itulah mempelai Kristus. Kalau nanti Tuhan Yesus sudah gagah perkasa, pernyataan kehadirannya, kedatangannya yang kedua kali, setiap mata melihat dari ujung bumi satu ke ujung bumi satunya, dengan miliaran malaikat, dia diberi mahkota, berbagai mahkota. Dan dia datang dengan kuda putihnya, turun dari sorga, semua musuhnya gemetar. Dan waktu itu kita ngaku, di samping semua orang yang mau gak mau, mereka harus berlutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau saat itu kita baru beriman, itu namanya istri muda. Makanya Tuhan tidak menganggap orang seperti itu patut mendapat pahala. Abraham percaya kepada Tuhan ketika di masa paling susah untuk percaya Tuhan, ketika dia masih ditertawakan. Setiap orang gak ada yang percaya apa yang dia percayai. Dia percaya karena itu Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran baginya. Kalau kalian mau beriman sama Tuhan tuh, now is the time. Sekarang waktunya. Ketika sebagai orang muda lebih gampang untuk free sex di luar sana. Kalian mau pacaran kudus karena kalian menghargai Kristus. Sekarang waktunya ketika semua orang di luar sana gonta-ganti pacar. Kalian mau memberitakan Injil. Sekarang waktunya ketika memberitakan Injil itu bahaya. Nanti di sorga beritakan Injil. Gak ada poinnya. Coba di sorga nanti ya. Kita akan melihat beberapa orang yang tell me, telat mikir. Masuk ke sorga lalu nginjili. Terimalah Yesus. Semua orang di sorga lihat. Semua mata melihat begini. Lu ngapain?
Kalian naik kursi di sorga dan bentak-bentak, iblis dalam nama Yesus lepaskan. Semua orang ketawa, iblis sudah gak ada. Betul gak? Kalian mau taging setan itu sekarang waktunya. Waktu setan masih seolah-olah merajalela, berkuasa di mana-mana. Sekarang waktunya kita lawan dia. Nanti di sorga. Sama dengan orang terjadi peperangan. Wah, peperangan sudah usai. Kita sudah menang, lalu dia baru keluar membawa pedang. Ya! Teman-temannya semua sudah babak belur tapi menang dan kata, ya lu telat. Ya, semua teman-temannya bilang, cuman omong doang. Mau perang itu pada saat peperangan terjadi. Kapan peperangan terjadi? Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sekarang waktunya. Iblis mengaum-ngaum seperti singa yang hendak menerkam mangsa di antara kaum yang paling lemah. Sekarang waktunya. Kalian mau hidup kudus. Now is the time. Kalian mau memuliakan Tuhan Yesus, nama Yesus. Mengucapkan nama Tuhan dengan penuh penghargaan. Sekarang waktunya ketika semua film Hollywood rata-rata semua pakai nama Jesus. Ketika mereka sedang keluarin kata-kata. Kalau kan sekarang semua film semua ada Jesus-nya loh. Luar biasa loh. Betul kan? Kalau kesandung bilang Jesus. Kalian mau menghargai nama Tuhan sekarang waktu semua orang di dunia ini menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kalian mau menghargai hari Sabat, mau ibadah kebaktian sekarang waktunya ketika ibadah selalu menemukan saingan yang cukup berarti di luar sana agar kita tidak datang ke kebaktian. Ada banyak acara di luar sana. Berdoa jadi lebih gak mudah. Mungkin zaman dulu lebih gampang ketika belum ada televisi dan segala. Sekarang mau doa, aduh terlalu banyak aktivitas lain yang fun. Kalian mau menyendiri dengan Tuhan, sekarang waktunya. Ketika dunia menjadi lebih sempit dan lebih kecil, semua hiburan at our fingertips. Semua hiburan, semua ada di ujung jari jemari kita. Iman gak ada lagi di sorga. Jadi mau beriman tuh sekarang, waktu paling susah. Supaya nanti ketika Tuhan datang, Tuhan menganggap kita istri masa muda. Amin. Amin. Itu sama dengan kalau kalian yang cowok ya kejar cewek gitu ya. Dia berkata, oke, aku akan bilang iya ketika kamu datang nanti. Sudah bisa tunjukkan kepada aku, kamu punya rumah, kamu punya Jaguar, kamu punya deposito sekian. Itu bukan cinta sejati. Itu cinta yang menuntut bukti. Perempuan gitu banyak di luar sana. Mereka namanya istri muda atau namanya pelacur. Tapi cinta sejati tidak menuntut seperti itu. Cinta sejati itu mau setia dan merintis dari bawah bersama-sama. Kalian kalau mau merintis sorga, rintislah dari bawah bersama dengan Yesus. Kapan? Mulai sekarang sejak kalian masih muda. Amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya kenal Tuhan umur 18 tahun. Tidak cukup muda. Sebagian kalian masih lebih muda dari saya waktu kalian terima Tuhan. Saya iri sama kalian. Saya terima Tuhan harusnya umur 13 gitu loh. Umur 9 gitu loh. Aduh kok 18 telat banget. Tapi saya bersyukur. Saya terima Tuhan umur 18. Dan waktu itu di Kanada susah-susahnya untuk tetap hidup kudus. Saya terima Kristus di sana. Saya dengan bangga ketika saya buka Alkitab dan berkata ada kata-kata seperti pernikahan anak domba Allah antara Kristus dan gerejanya. Saya bangga saya bagian dari gerejanya bukan karena jasa saya, bukan karena kesalehan saya. Saya bangga bahwa saya termasuk di dalam kategori istri masa muda Tuhan. Saya ngerintis dengan Kristus dari bawah. Gak tunggu terakhir semuanya sudah mudah saya baru terima Tuhan. Tahu gak kalian telah dipilih di dalam generasi ini untuk menjadi teladan. Dan kalian nanti akan dipakai Tuhan untuk memenangkan generasi kalian. Amin. 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 Siapa mau dipakai Tuhan luar biasa? Angkat tangan. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Cepat aja kita buka lalu saya ajak kita nanti sebentar lagi untuk kita berdoa. Saya mau berdoa mengurapi kalian semuanya. Kita buka Keluaran pasal 2, Musa lahir dan diselamatkan.
Saya melihat banyak anak muda gak punya rumah rohani. Pagi hari waktu saya bangun tadi pagi, saya tanya sama Tuhan, apa yang kau mau apa yang kau inginkan untuk kami lakukan? Saya diingatkan Tuhan, sambil kalian buka Keluaran 2, coba lihat saya, tetap dibuka Alkitabnya, nanti kita baca. Waktu saya bangun tidur, saya ingat semalaman saya lihat orang-orang muda dalam mimpi saya. Terus Tuhan seperti ngomong sama saya, generasi ini terhilang, Philip. Beritahu sama anak-anak muda yang akan mendengarkan, yang mau mendengarkan suaraku. Beritahu mereka, berimanlah sekarang dan lakukan penginjilan. Sebab nanti di sorga, udah gak, hal-hal itu sudah terlambat. Lakukan sekarang. Terus Tuhan ingatkan saya, pada waktu tahun 2003, saya dilawat Tuhan di kamar saya, di rumah saya. Ketika saya dilawat sama Roh Kudus, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Muncullah kalimat ini yang kalian tahu hari ini menjadi misinya Mawar Syaron. Kami ingin mendirikan 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid Kristus. Siapa yang tahu visi misi Mawar Syaron ini? Ya, puji Tuhan. Waktu di dalam hadirat Tuhan, saya mengucapkan kata-kata ini. Awal mulanya, saya berbahasa roh dengan keras di kamar saya. Bahasa roh saya tidak pernah seperti itu sebelumnya. Jadi, bukan bahasa roh yang lumrah. Kalian pasti sudah sedikit banyak familiar atau hafal dengan bahasa roh kalian. Ya. Trilililili, tralalalala. Sudah ada kosakata tertentu yang sudah biasa di mulut kalian ketika berbahasa roh. Meskipun kalian tidak belajar itu di mana-mana, itu karunia. Tapi hari itu kosakata saya semua berbeda. Waktu saya berbahasa roh dengan keras, lalu tubuh saya goncang. Bahasa roh saya berubah menjadi tafsiran bahasa roh, dan keluarlah kata-kata itu. Kami akan mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat untuk Yesus dengan 1 juta murid Kristus. Nah, waktu saya bangun tadi, saya diingatkan oleh Roh Kudus kata-kata itu. Apa hubungannya dengan mimpi saya lihat orang-orang muda? Di antara 1 juta murid Kristus itu, yang hari ini saya dapatkan adalah sebagian besar adalah orang-orang muda. Kalian tahu nggak, Indonesia, tempat negara tanah air kita ini, 60% dari populasinya di bawah umur 30 tahun. Jadi memang sudah diinspirasi Roh Kudus itu program kita namanya Before 30. Bukan cuma Before 30 minutes, Before 30 years old. Sebagian besar orang Indonesia itu umurnya di bawah 30 tahun, tahu nggak? Our nation is a very young nation. Negara kita ini negara yang sangat muda. 60% di bawah 30 tahun. Dan sebagian besar masih 20-an. Dan lebih banyak lagi yang belasan. Jadi kalau dilihat dari atas Google Earth, Indonesia itu warnanya hitam semuanya, jarang yang ubanan. Kalian tahu nggak, kalian itu hidup di negara yang muda. Tidak heran Tuhan bangkitkan anak-anak muda untuk menangkan anak-anak muda. Dari 1 juta murid itu, sebagian besar adalah orang-orang muda. Dari 1000 gereja lokal itu nanti, mau tahu nggak? Yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan, bukan cuma dari kalangan pengusaha dan profesional. Sebagian besar adalah dari kalangan anak-anak muda, AOGers. Kalian tahu nggak, sebagian dari antara kalian dipanggil jadi pendeta? Yes. Lihat kanan kiri, mungkin kamu, katakan gitu. Ada yang ngomongin, mati aku. Ya. Dan tadi malam waktu saya bermimpi, waktu saya bangun tadi pagi, Roh Kudus ngomong sama saya, sebagian daripada para pastors yang akan terpanggil nanti, sebagian besar dari AOG. Wow. Oh my goodness. Siapa bilang, kok jadi pendeta, aduh, jadi pendeta. Jadi pendeta itu, jadi seorang hamba Tuhan is the coolest job on earth. Saya dan istri saya waktu suatu hari foto pre-wedding di Taipei.
Taiwan. Padahal kami sudah menikah berapa tahun. Tapi kami punya hobi setiap tahun selalu foto pre-wedding. Padahal sudah lewat weddingnya. Nah, saya foto ya di sana waktu itu tahun 2006. Kami menikah tahun 99, jadi sudah 7 tahun pernikahan. Kami foto. Terus orangnya berkata, oh ya ngomong-ngomong orang Taiwan. Waktu itu saya belum mulai pelayanan di Taiwan. Dia bilang, kerjaannya apa? Ya, Anda kerjaannya apa? Saya bilang, oh saya pendeta. Hah? Semua nggak percaya. Karena kita foto kan kayak model semuanya. Ya. Terus dia bilang, nggak mungkin pendeta. Semua mereka ngomong-ngomong bahasa Taiwan sendiri. Ngomong, nggak mungkin. Mau tahu nggak kenapa? Mereka semua, ini orang-orang non-Kristen semuanya. Dia bilang, nggak, setahu kami, pendeta itu selalu botak, perut buncit. Saya bilang, enak aja. Dia berkata, nggak pernah kami lihat pendeta kayak model. Dia bilang gitu, iya. Saya bilang enak aja. Saya beritahu pendeta itu adalah jenis flora fauna yang paling menjadi hamba Tuhan itu paling cool. Kalian tahu nggak sebagian daripada hamba-hamba Tuhan Mawar Sharon hari ini sebagian besar dari AOG yang dulu namanya bukan AOG tapi pemasar remasa. Ko Jimmy sekarang ada di Samarinda. Ko Fendi ada di Sumatera, di Medan. Rata-rata semuanya. Ko Samuel, Cilani di Sidoarjo dan nangani satu-satu. Ko Fuji di Jakarta menggembalakan 1.400 jemaatnya di Jakarta. Itu Ko Fuji kalau main basket, meskipun dia jauh lebih pendek dari saya diblok berkali-kali. Itu orang bisa lompat pegang rimnya basket padahal tingginya cuma segini. Segini. Jangan ngomong, toh ini gak di live streaming, dia gak tahu. Hampir semua 52 cabang gereja Mawar Sharon dari Sabang sampai Merauke hingga di sini, semuanya orbit kelahiran dari remasa dan pemasa. Ko Fuji itu bukan dari pemasa, bukan dari pemuda, dari remaja. Waktu kebaktian di Convention Hall, Ko Fuji itu salah satu gembala, dia itu adalah produk remaja. Yaitu produk hari ini sama dengan Sabtu jam 4 sore ini. Ada hamba Tuhan yang sekarang di ibu kota, cool sekali, bicara pernah sekali ceramah di staf Garuda. Dan menggembalakan jemaat 1.400 orang. Bayangin, dia salah satu dari kalian dulu seperti ini. Saya yakin yang akan datang jauh lebih luar biasa. Amin. 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 Saya yakin kalian akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi gak semuanya jadi pendeta. Ya, gak semuanya seberuntung itu. Kami punya di sini ada Ko Adrian, bukan lahiran ini tapi dari kebaktian umum. Ada beberapa pengusaha-pengusaha. Ko Melki itu dari pemuda. Beberapa hari ini. Ko Frankie ada, gak tahu kalian gak tahu satu-satu kan namanya. Ini orangnya siapa? Mereka ini bukan pendeta. Tapi mereka sama-sama persembahkan bisnis mereka. Bukan kasih semua uangnya ke gereja. Enggak, Tuhan gak minta begitu kecuali kepada orang kaya yang memberhalakan hartanya di dalam perjanjian baru. Tapi orang-orang ini mempersembahkan bisnisnya untuk membangun 1.000 gereja lokal ini. Ko Adrian mencetuskan bahwa dari 1.000 gereja lokal bangunan infrastrukturnya, dia mau adopsi 100 itu dia yang biayai dari perusahaannya. Kalau satu gereja itu membutuhkan untuk start, untuk dimulai gedung lah, sound system lah, semua perlu uang. Sound system ini apa semuanya, kontrak sekretariatnya, mobil gereja kan perlu ada kendaraan untuk bisa untuk serbaguna, untuk multiple fungsi. Semuanya kalau dihitung untuk mulai sampai berjalan sekian bulan itu 5 miliar. Oke? Berarti kalau 100 gereja, dia perlu berapa itu kira-kira bilnya yang saya akan kirim ke perusahaannya? Dia perlu punya 500 miliar. Dia mencetuskan mempersembahkan 500 miliar dari perusahaannya untuk gereja Mawar Sharon. Bayangin. Dan karena itu, sejak dia mengadopsi itu,
Dia punya perusahaan mengalami ekspansi yang luar biasa. Dia barengin saya pergi ke Amerika dengan biayanya sendiri tentunya. Jam 3 pagi karena ada perbedaan waktu, dia ditelepon sama rekan bisnisnya, minta izin untuk kirimkan uang dan kasih dia mesin for free. Dikasih mesin-mesin yang bebas biaya dan ditingkatkan volume pembeliannya terhadap perusahaannya dia. Kok Adrian berkata sama saya, lucu. Biasanya orang itu telepon orang untuk minta uang, ini telepon orang merengek-rengek mau kasih uang. Dan saya baru datang ke pabriknya, dia beli lagi lahan sebelahnya, diperbesar pabriknya. Kalau kalian minum hari ini seperti produk-produk seperti Nescafe, Milo dan sebagainya, itu dia yang bikin semua. Ya, jadi hati-hati kalau ketemu yang namanya Ko Adrian, be nice. Kalau nggak nice kalian yang minum Milo nanti waktu dibikin Komelki akan mendirikan, dia sudah berkata bahwa semua GMS Sorong segera akan didirikan tahun ini. Dia berkata semua biayanya saya tanggung. Semua. Dan ini semuanya bukan pendeta, pengusaha. Ko Frankie dan sebagainya. Ini semua lahir dari, saya masih ingat yang namanya Komelki itu dulu di belakang sound system sana. Setiap kali kebaktian hari Minggu jam 1 siang. Yang sekarang masih ada. Dia pemuda di sana. You see, kalian semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi pendeta, pengusaha, atau jadi apa aja asal jangan jadi monyet dan kerah. Kalian semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ayo cepat aja kita baca Keluaran pasal 2. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Stop di sini. Ini bicara tentang baby Musa. Katakan baby Musa. Musa itu orang biasa bukan? Elia juga orang biasa bukan? Jadi Tuhan memang di dalam bisnisnya memilih orang biasa dan memakainya secara luar biasa. Tuhan lagi cari orang biasa untuk memakainya secara luar biasa dan mengurapinya dengan luar biasa. Ayat 1 tadi, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin seorang perempuan Lewi, untuk mengingatkan kita bahwa Musa sekalipun dia membelah Laut Merah, dia cuma anak manusia, dia orang biasa. Ayat 1 harusnya menjadi kekuatan iman kita. Kadang-kadang kita sudah mendewakan manusia. Wow, si Ko itu, si C itu dipakai luar biasa ya. Kita bicara seolah-olah mereka bukan manusia, seolah-olah mereka dewa langit, dewa bumi. Ingat ya, Elia meskipun nurunkan api kayak gitu, dia itu anak orang biasa. Yakobus pun mengatakan Elia itu cuma orang biasa. Musa juga, sekalipun dia menatap wajah Allah, Allah bicara sama dia seperti seorang sahabat ngomong muka dengan muka. Sekalipun dia membelah Laut Merah, luar biasa itu Musa ketika dia angkat gini, terbelah lah. Kalau dia gatal, dia garu-garu gini, ini orang biasa. Ayat pertama itu bicara, seharusnya ayat pertama harusnya langsung kita merasakan Tuhan sedang menyindir kita. Kalau dia orang biasa bisa kupilih dengan begitu ajaib, aku juga bisa memilihmu. Seperti Ko Adrian, Ko Melki, Ko Frankie, seperti Ko Jimmy, Ko Fuji, aku bisa memilihmu. Tapi dia kan sudah pengalaman. Enggak, aku memilih dia sejak dia bayi. Jadi jangan di sini ada yang merasa terlalu muda. Aku terlalu muda untuk dipakai Tuhan. Sudah bayi gerang. Aku memilihmu sejak dari bayi, sejak dari kandungan. Jadi jangan pernah merasa terlalu muda. Kalian terima Tuhan umur 12 saja sudah terlalu tua. Apalagi saya umur 18 tahun. Itu kalau saya nggak bertobat 1 tahun lagi sudah kadaluarsa. Tidak ada di sini terlalu muda. Jangan katakan kau masih muda. Jadilah teladan dalam segala sesuatu, dalam perkataan, pikiranmu, dalam perbuatanmu, dalam prinsip hidupmu, dalam kekudusan, kesucianmu, keberanianmu, imanmu, mujizatmu, tanda heranmu. Jadilah teladan. Gak ada kalian terlalu muda. Dunia berkata ini anak-anak remaja tahu apa. Dunia gereja aja begitu kok. Gak semua gereja seperti gereja Mawar Sharon. Gereja Mawar Sharon betul-betul mengeluhkan anak mudanya. Banyak gereja meremehkan anak-anak mudanya. Anak muda lu tahu apa? Di dalam gereja Mawar Sharon teologianya berbeda. Anak muda sudah terlalu tua untuk mulai sekarang. Jadi kalau kalian sekarang baru mulai, jangan sia-siakan waktu lagi.
Musa itu dipilih ketika dia bayi. Kalian dipilih lebih dari itu. Yeremia dipilih sebelum dia berada di kandungan, sejak di kandungan ibunya. Ya. Dikatakan di sini ayat 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Mau tahu nggak anak itu cantik itu artinya apa? Ini kan anak laki kok anak itu cantik. Mana ada? Saya nggak mau loh ya. Kalau mama saya bilang Philip cantik. Ini bukan perkataan manusia, anak itu cantik. Ini tulisan firman Allah. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, itu dilihat. Maksudnya anak itu cantik di mata Allah. Cantik di sini adalah gabungan antara lucu dan berpotensi. Kalian juga sama sekarang. Tuhan lagi pakai mata saya untuk melihat kalian. Kalian melihat diri sendiri sebagai anak muda. Ketika saya berkhotbah, kalian mengaca. Kalian sedang berkaca ini sekarang. Khotbah saya nggak boleh khotbah yang mentransfer informasi. Khotbah saya harusnya membuat kalian bisa melihat diri kalian lebih jelas dari kacamata Allah. Semoga itulah efek dari khotbah saya sore hari ini kepada kalian. Saya ingin membantu kalian melihat bahwa kalian itu cantik di mata Allah. Cantik itu gabungan antara lucu dan berpotensi. Lihat kanan kirinya, lucu lu. Lihat gak kanan kirinya itu lucu? Tuhan kalau lihat kita itu ya, gemes. Tetapi juga Tuhan kalau lihat kita itu, Tuhan seperti seolah-olah Tuhan gak sabar ingin mengorbitkan kalian. Amin. Anak itu cantik di mata Allah. Dia itu gabungan campuran antara lucu di mata Allah. Allah lihat itu, lucu banget. Sama potensi sekali. Allah bisa melihat potensimu loh. Allah bisa lihat potensimu sekarang. Di mata Tuhan, di mata orang, Gideon adalah orang yang pecundang. Di matanya dirinya sendiri aja dia sedang bersembunyi dari orang Midian. Tapi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri, kata-kata pertama yang muncul dari mulut malaikat itu kepada Gideon adalah, "Hai kamu, pahlawan yang gagah perkasa." Gideon pun rasa gak layak terima pujian begitu. Dia belum berbuat apa-apa. Pernahkah kalian merasa, aku belum berbuat apa-apa kok bisa jadi pahlawan gagah perkasa? Tuhan kalau bilang kalian pahlawan gagah perkasa bukan karena apa yang telah kalian lakukan. Tapi karena potensi yang ada di dalam diri kalian yang Tuhan bisa lihat. Karena Tuhan sudah ada di masa depan kalian. Amin. Amin. Sebelum Komelki semuanya itu terjadi. Waktu itu ada yang namanya reuni Natal di Convention Hall Tunjungan Plaza. Sekitar sekian ribu, 3.000 pemuda pelajar kumpul di sana bulan Desember. Roh Kudus ngomong sama saya, lihat mereka. Mereka cantik di mataku. Kamu lihat apa? Aku lihat orang-orang yang dipakai oleh Allah. Sebelum semuanya itu terjadi. Sebelum ada Kofuji dan sebagainya dipakai Tuhan begitu rupa. Roh Kudus beritahu sama saya, lihat mereka. Lihat dari kacamataku, kau lihat apa? Kau lihat potensi. Sekarang Tuhan suruh saya lihat yang sama dengan kalian. Lihat apa? Aku lihat potensimu. Tuhan kalau panggil pahlawan gagah perkasa bukan karena apa yang telah kalian lakukan, tapi karena potensi di dalam diri kalian. Tuhan tahu kalian bisa jadi apa kalau berjalan bersama dengan Dia. Amin. Cepat aja. Tetapi ia tidak dapat lalu bahwa anak itu cantik disembunyikan 3 bulan lamanya. Ingat ya, Mazmur 127, kalian seperti panah disembunyikan di tabung panah pahlawan. Kalian datang ikut di CG-nya AOG, ikut di kebaktian, di komunitas ini, kalian tuh disembunyikan dari dunia. Bukan tujuannya untuk dipisahkan dari dunia, tapi untuk diluncurkan ke dalam dunia. Saya punya 3 anak hari ini. Dan ketiga anak saya itu tantangan terbesar buat kami orang tua adalah untuk menjaga mereka dari dunia. Tapi tantangan lebih besar lagi suatu hari ketika mereka dewasa adalah kami harus melepaskan mereka ke dalam dunia. Kan gak bisa anak kecil terus dilindungi. Suatu hari mereka harus dilepaskan. Sesusah-susah rasanya melindungi mereka dari dunia. Contohnya kalau di televisi ada sesuatu yang gak baik, langsung tangan saya cepat seperti gaya Wong Feung. Tutup matanya. Saya ambil channel dan matiin. Iya. Tapi kan gak bisa terus begitu. Kalau anak sudah umur 20 masa begitu terus. Saya harus ajarin dia kalau di dalam dunia tahu membedakan yang benar dari yang salah. 3 bulan lamanya kamu disimpan. Hargai waktumu di AOG. 6 tahunmu dari SMP 1 sampai SMA 3. Sebelum pindah nanti ke dalam pemuda. Itu akan terasa seperti 3 bulan. Karena kalian menikmatinya. Dan karena memang waktu ini adalah akhir zaman, waktunya pendek sekali.
Ketika kalian disimpan, pastilah kalian belajar. Pastikan kalian belajar. 3 bulan lamanya, bayi Musa disimpan sama mamanya. Karena ada ancaman di luar sana, Firaun telah memerintahkan semua bayi dibunuh. Tahukah bahwa setan memerintahkan semua anak muda harus dibunuh? Karena orang muda ini mengandung potensi yang bahaya buat kerajaannya. Tapi kalian disimpan. Sementara yang lain dibunuh narkoba. Di luar sana dibunuh free sex, seks bebas. Kalian di sini disimpan di tabung panah. Tapi ingat loh ya, kalian jangan manja. Kalian dilatih. Kalian cuma dilatih saja. Kita lihat ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Stop. Itu dia. Masa kalian mau ditahan terus di AOG selama 40 tahun? Kalian di sini paling pol kalau mulai SMP 1. 6 tahun doang. 6 tahun saja. Itu kerasa 3 bulan. Dan kami gak bisa tahan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Berhenti. Peti pandan itu adalah sebuah cara orang-orang Mesir zaman itu kalau bikin perahu pakai pandan. Supaya kamuflase waktu masuk di antara semak gak kelihatan dari atas. Hewan-hewan pun seperti di sungai Nil punya buaya, tidak bisa membedakan itu pohon atau itu perahu ada orangnya. Itu yang dimaksud dengan kita diutus ke dalam dunia seperti domba ke tengah serigala. Itu yang dimaksud dengan yang namanya kita itu dilepaskan ke dalam dunia, tapi jangan jadi serupa dengannya. Tuhan Yesus berdoa bukan supaya untuk mengambil kita dari dunia, tetapi supaya kita diutusnya ke dalam dunia, tapi tidak menjadi sama dengan mereka. Ini bicara tentang relevan. Suatu hari kalian akan dilepaskan dalam pekerjaan dunia sekuler atau dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Ya, dulu Ko Fuji ada di sini, sekarang ada di Jakarta. Dulu Ko Jimmy di sini, sekarang ada di Kalimantan. Ya, itu akan datang dalam kehidupan kalian suatu hari. Kami tidak bisa menyembunyikan kalian selama-lamanya. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Lihat ya. Dipakainya dengan gala-gala dan ter. Gala-gala dan ter itu apa? Lihat saya sebentar. Ter itu adalah sebuah zat yang dilapiskan ke atas ke dalam kayu dan keranjang tempat menaruh bayi Musa yang membuatnya waterproof. Yang membuatnya apa namanya? Waterproof apa tuh? Apa? Tahan air. Ya, kayak jam tangan kalau tidak waterproof jangan dimasukin, jangan bawa berenang. Keluar, dia langsung berdiam diri di hadapan Tuhan. Waterproof, tahan air. Dibuat tahan air supaya bayi Musa tidak kuyup, sakit, mati. Karena itu Alkitab mengatakan di Roma 12, perbaharui akal budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia. Sekalipun kamu kuutus ke dunia, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ketika kalian di dalam tabung panah itulah belajarlah prinsip kerajaan Allah. Jangan jadi serupa dengan dunia. Loh, saya berpakaian seperti ini kayak orang-orang dunia. Aneh kan? Kalau saya muncul di B430 tetapi pakai jubah ala apa namanya? Jubah ala mong. Apa mong itu apa? Ala biksu gitu ya, biksu. Gitu terus habis itu Shalom alaihim. Daripada kalau begitu B430 ratingnya bisa drop sekali. Dikiranya ini orang dari zaman dinosaurus berbicara kepada kita. Tapi kalau pemirsa, bisa jutaan orang menontonnya. But I live differently. Saya anak muda yang kelihatan seperti relevan bagi mereka, sama dengan anak-anak muda yang lain. Tapi sorry ya, anak muda yang satu ini hidupnya beda. Saya sudah dilapisi gala-gala dan ter. Ter itulah dari kata, ter itulah muncul kata menter. Saya dibuat kebal dosa bukan berarti sok suci nggak bisa jatuh lagi, tapi hati-hati. Kebal dosa dalam arti kita hati-hati. Gala dan ter. Saya berdoa kalian menjadi sebuah generasi yang dilapisi gala dan ter, urapan Allah. Sehingga kalian bisa kebal dengan dosa, tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dengan dunia. Malah justru bisa menolong mereka. Amin. Saya sudah mau selesai ya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah. Nah, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Dipakalnya, diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Stop. Ditaruh di mana? Di tengah-tengah. Apa tuh?
Di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Ini aneh ya. Ada janggal nggak? Di tengah-tengah tapi di tepi. Yang benar, lu maunya apa? Tepi atau tengah? Ini yang namanya lokasi strategis. Susah menjelaskannya, tengah atau tepi. Pokoknya tepat. Di tengah-tengah sungai Teberau, tetapi di tepi Nil. Jadi bayangin, saya ulang lagi nih ya, apa? Di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Tengah Teberau tapi tepi sungai itu kayak ketemu. Kalau di mall itu satu lokasi yang mana semua orang pasti berjalan melalui situ. Kalian tahu gak? Ini yang saya doakan, by the anointing of the Holy Spirit. Dengan urapan Roh Kudus supaya kalian di dalam hidup ini, dalam masyarakat ini, oleh Roh Kudus kalian akan ditempatkan di lokasi yang strategis seperti bayi Musa. Sehingga ketika kalian berteriak, didengar langsung oleh putri Firaun. Mungkin itu di dalam dunia politik, kalian berada di posisi untuk mempengaruhi decision makers. Pengubah keputusan. Di bisnis kalian akan ditaruh di posisi yang begitu tepat. Di tengah namun di tepi, lokasi strategis tepat di sana. Ketika kalian berkarya, kalian didengarkan dan dilihat oleh semua. Amin. Ini yang saya sebut sebagai anak panah akhirnya keluar dari tabungnya, diluncurkan, persis kena ke tengah, enggak ke tepi juga bukan. Tepat kena sasaran. Dalam pekerjaan, karya, bisnis, karir kalian suatu hari. Dalam keluarga, rumah tangga kalian ditempatkan, ditancapkan tepat dan strategis. Kenapa? Kalau Musa itu nangisnya rada terlalu tepi. Ketika dia menangis, tak ada yang mendengarkan. Malah buaya datang nyam-nyam makan siang. Kalau dia ditaruh di terlalu tengah, dia akan hanyut di bawah lautan. Kami tidak mau anak-anak muda kami satupun yang ikut AOG suatu hari hanyut dengan dunia. Nggak mau. Tapi mereka juga nggak bisa di tepi terus jago kandang di rumah melulu. No, mereka harus diluncurkan karena mereka harus menjadi orang yang highly influential, orang-orang yang sangat-sangat berpengaruh di dunia ini. Amin. Kami tidak mau taruh mereka kalau kalian terlalu tengah atau terlalu ujung, kalian menangis, nggak ada putri Firaun yang mendengar. Kalian ditaruh tepat di jantung hati masyarakat dan perubahan sejarah saat itu. Ditemukan tepat waktu, tepat tempatnya. Ketika kalian berteriak menangis, mendapat belas kasihan dari putri Firaun, diangkatnya masuk istana, berubahlah menjadi juru selamat dunianya seperti Musa bagi orang Israel. The Prince of Egypt was raised. Pangeran Mesir, putra Ibrani, akhirnya dibangkitkan untuk generasinya, untuk memenangkan generasinya. Saya berdoa kalian juga ditempatkan Tuhan begini. Ini kata-kata, bukan kata-kata teknis, ini kata-kata profetik. Saya tidak tahu bagaimana, caranya gimana. By the anointing of the Holy Spirit, dengan urapan Allah, kalian akan ditempatkan persis suatu hari nanti di tempat yang paling dibutuhkan oleh dunia. Kalian akan bersinar terang di sana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.